ambil jam segini karena jam segini udah waktunya untuk kita istirahat. Oke? Tema hari ini saya mau ngambil roh yang berkobar atau berapi-api. Dalam Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oke teman-teman, kita garisi. Jangan hendaklah kerajianmu kendor. Gini ya, kerajinan itu artinya kehidupan kita, gaya hidup kita. Amin. Kenapa jangan kerajinanmu kita kendor? Karena ketika kita melayani kerajaan kita kendor, kita pelayanan tidak dengan segenap hati kita. Amin. Kita pelayanannya menjadi beban, sebagai beban. Amin. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan api menyala, semangat yang baru, pelayanan itu bukan beban, tetapi amanat atau penghormatan atau penghargaan. Amin. Nah, kenapa tema ini roh yang berkobar? Karena kita melayani dari Tuhan segala raja, pencipta alam semesta. Amin. Oke. Dari sini kita mengerti. Amin. Oke, teman-teman, shalom. Nah, gini ya, kita mau belajar. Banyak orang Kristen semangat di awal pelayanan. Nah, kita sering buka komunitas baru semangat, terus semangat, tetapi kemudian kendor. Nah, kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus semangat. Jangan pelayanan kita menjadi kendor. Amin. Nah, contoh sederhana, awal pembuatan komunitas ini kita semangat banget, tapi lama-lama kendor. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus terus berapi-api dalam melayani Tuhan. Amin. Nah, Paulus mengingatkan kita kepada jemaat Roma. Nah, kita diingatkan kepada Rasul Paulus di jemaat Roma bahwa harga memiliki roh yang berkobar. Nah, roh yang berkobar. Pelayanan seharus penuh dengan gairah. Karena kita melayani Tuhan yang hidup. Nah, kita melayani Tuhan yang hidup. Amin, Kak Perdi. Nah, kita melayani Tuhan yang hidup. Nah, kalau kita melayani Tuhan yang hidup, berarti kita harus melayani dengan semangat. Bukan beban. Bukan karena pasangan kita. Amin. Tapi kita melayani dengan on fire. Bukan pasangan kita di grup A, bukan pasangan kita di grup B. Bukan karena itu. Tapi kita pelayanan untuk Tuhan. Nah, suatu kebanggaan kalau kita melayani. Amin. Nah, ada 3 poin kita mau belajar. Langkah-langkah di dalam melayani Tuhan supaya kita berkorban api kita. Yang pertama adalah kita mau belajar adalah kita belajar kerajinanmu jangan kendor. Nah, kita mau belajar dari Paulus. Paulus menemukan bahwa pelayanan Tuhan bukan pekerjaan sampingan. Bukan sekedar pekerjaan sampingan. Nah, maksud di sini pelayanan di sini adalah pelayanan untuk pekerjaan kita, jemaat kita, dan seterusnya. Artinya, dalam pekerjaan kita, dalam panggilan kita. Amin. Nah, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, kita pelayanan ini bukan untuk manusia. Jadi, pekerjaan kita bukan untuk manusia, tapi kita untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, males ada lawan dari kerajinan. Nah, artinya kita jangan males. Artinya kalau orang males itu bakal jatuh miskin. Tapi orang yang rajin, orang yang kerajinannya, dia tidak kehilangan dipakai Tuhan. Amin. Nah, kita mau jadi orang lain, rajin. Kita harus semangat biar kita dipakai Tuhan. Amin. Kita bekerja untuk melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Nah, Lukas 16 ayat 10. Kita buka Lukas 16 ayat 10. Kita buka. Pada tidur nggak? Halo? Masih ada. Oke. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar-benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, firman jelas menjelaskan. Dr. Lukas menjelaskan bahwa kita harus setia dalam perkara kecil. Nah, kalau perkara kecil aja kita nggak setia, apalagi perkara yang besar, Tuhan kasih. Amin. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang luar biasa.
Amin. Nah, semoga firman ini menjelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita harus setia dulu perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Apa teman-teman? Jangan kerajaanmu kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, roh menyala-nyala seperti obor. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak muridnya, untuk mengobarkan karunia padanya. Nah, itu ada di 2 Timotius 1 ayat 6. Ayo kita buka 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu, peringatkanlah engkau untuk mengorbankan karunia yang padamu, menumpahkan tanganmu atasmu. Mak, kecilin dikit, Mak. Malile, kecilin dikit dulu. Nah, kita mau belajar. Kita diperingatkan Tuhan supaya kita mengorbankan hati kita, menumpahkan tangan kita untuk orang-orang menyembuhkan. Malile, Mak, kecilin dikit. Nah, mengorbankan, menumpahkan tangan, mengurapi. Amin. Artinya teman-teman, kita membahas tentang Paulus mengingatkan kita kepada, nah, kalau kita roh kita berkobar menyala-nyala seperti obor, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada api Tuhan. Pelayanan bukan sebagai beban, tetapi pelayanan ada sebagai penghormatan atau penghargaan. Amin. Nah, sama seperti obor yang harus dijaga agar tidak padam. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan rohmu. Nah, kita melayani Tuhan, kita jangan padamkan roh kita, tetap melayani dengan semangat. Nah, gini teman-teman, melalui apa kita, kalau kita tidak padam? Yang pertama, kita harus melalui doa. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan akan rohani, komunitas rohani, gereja atau apapun. Amin. Nah, api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita mau jadi terang dan berkat untuk orang lain, mulailah dari diri kita. Amin. Oke, yang ketiga, poin ketiga, layani dia dan jadi pelopor. Nah, melayani Tuhan berarti melayani dengan hati yang dipenuhi kasih kepada Kristus. Nah, pelopor itu adalah kasih. Kita harus jadikan kasih dalam hidup kita, jadikan dampak. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika ada satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Pengorbanan Tuhan menderita di kayu salib untuk kita semua, teman-teman. Artinya teman-teman, Korintus ini menjelaskan bahwa kita harus kobarkan, kita harus jadi pelopor untuk yang belum mengenal Tuhan. Kita menjadikan dampak untuk. Nah, Paulus mendorong kita di Timotius ini untuk menjadi teladan. Nah, artinya kita harus menjadi teladan, teman-teman, dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesucian kita. Amin. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain atau memberi contoh. Nah, seperti kita harus menjadi contoh untuk orang yang belum mengenal Tuhan, menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani. Kita sebagai pemimpin harus menggerakkan bahwa kita pelopor, bahwa kita sebagai pemimpin, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menjadi teladan. Amin. Intinya teman-teman, dari tema roh yang menyala-nyala ini, kobarkan api kita. Kita masih muda, semangat dalam melayani Tuhan. Artinya, apapun persoalan kalian, ingat, kalau kalian bersama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus kobarkan api kita dalam doa, pujian, penyembahan, dan persekutuan akan Tuhan. Itu saja. Terima kasih.